Tapi enak loh kalau pakai masker. Pan-pan ke sana kan nggak dikenal. Siapa nih? Pokoknya kalau lu dipukulin di sono gue Oh jadi lu yang bikin konten nggak kenal ya? negatif. Halo, dengan Pan-Pan di sini. Hari ini kita akan mereview sebuah Cringe banget. sebuah iPhone Pro Max. Dimana ini baru keluar? Bukan gitu, Jir. Gimana? Halo guys, Pan-Pan di sini dan ini adalah iPhone. Kaneng. Jadi di 3 hari ini akan dimanjakan nih sebuah fans. Seorang fans. Gak seorang dong. Sekelompok fans. Segundukan fans. Pokoknya semuanya. Semua fans. Karena di mana 3 hari weekend ini JKT48 akan mengadakan teater online lagi. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ya. Jadi karena di minggu sekarang ini Pak Anies sudah mengambil langkah yang tepat untuk mencabut rem PSBB-nya. Jadi dengan cepat dan tidak mau kehilangan momentum, Ya, betul. JOT pun langsung ngegas 3 kali setlist. teater. 3 hari, 3 setlist, 3 kali puasa. Gitu kan. Walaupun ada member yang kena COVID. Iya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting selama masih ada member yang sehat, gaskeun. Gaskeun. Gitu. Betul. Selama ada wota-wota yang punya uang, gaskeun. Tapi apakah masih layak untuk menonton teater online ini? Kayaknya orang-orang udah udah pengen lihat langsung gitu. Dibanding teater online yang gak ada sensasinya sama sekali. Kalau lihat langsung kan seru gitu kan, ada euforianya. Kayaknya kalau nonton YouTube juga bahas. Oh ya, yang malam juga bentar lagi ada di YouTube. Kayaknya seperti biasa gitu. Tapi emang bener sih maksud lu, karena gini, bedanya kan sama acara olahraga sama acara musik kan. Kalau olahraga kan apa ya? Ya lu mau nonton di TV, mau nonton dimanapun, mau streaming, tetap sensasinya tuh karena itu event yang sekali lu harus menyaksikan spontan gitu. Uhui gitu kan. Sedangkan kalau musik kan dengan orang yang sama, lagu yang sama, terus dance-nya sama, event yang sama gitu. Bahkan rekaman sama live kan gak ada bedanya gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya sensasinya kita tidak des-desekan, tidak teriak-teriakan langsung, tidak ketemu orang-orang fans yang lain secara gerumbul, itu kalau misalnya semua itu dijadiin online dan di online tidak ada kan gak ada gak guna gitu maksud gua. Apa sih? Fitur musik, misalnya fitur event musik dan fitur event olahraga tuh bedanya adalah di sensasinya yaitu dengan teriak bareng. Iya. Terus ketemu fans yang lain gitu kan, dan menatap langsung idolanya. Ya benar, terlepas dari acaranya kayak gimana gitu. Sedangkan kalau event sport kan lu nggak harus euforia, lu nggak harus teriak-teriak, lu nggak harus sosialis sama sebelah. Yang penting lu serius karena, gitu. Iya, karena value-nya adalah di olahraganya gitu kan. Betul. Kayak pertandingan ini sama ini kan nggak mungkin diulang lagi gitu kan. Nggak akan sensasinya kalau lu nggak dapat feel dari hari itu juga susah gitu. Makanya online pun euforianya tetap terjaga gitu. Kalau event musik apa ya? Kayak ada yang kurang gitu. Nggak ada yang kurang kalau nggak desek-desekan gitu. Terus nggak teriak-teriakan langsung, nggak keringetan dengan para fans. Betul. Terus di online nggak ada kayak gitu kayaknya. Kalau nggak ada value yang bagus di musik kayaknya mati deh. Kurang asik gitu ya. Kurang asik gitu. Tapi gue bersyukur adalah JKT punya fanbase-nya sendiri gitu. Terus gue nggak peduli apapun ya, fansnya bakal tetap nonton. Tapi gini bro, balik lagi kalau misalnya nanti teater udah normal, anggaplah PSBB dicabut 2021 awal. Iya. Dalam jangka dekat lah. Karena bioskop di Bandung udah buka. Bioskop kan? di Jakarta rencana di akhir bulan atau di bulan depan, awal bulan CGV udah mulai dibuka lagi. Berarti nggak lama sejak dari hari itu kemungkinan teater bakal dibuka. Oke. Kira-kira
bakal banyak gak yang nonton? Kemarin kan gue bilang, oh kayaknya bakal banyak nih, orang-orang udah kangen mau nonton teater secara langsung. Gue mikir 2 kali nih sekarang. Kenapa? Terlepas dari konspirasi corona ada atau enggak, nggak ada corona, kayak bumi datar udah. Ya terlepas dari konspirasi itu, kita anggaplah ada karena pemerintah kan sekarang nerapin protokol kesehatan kayak gitu-gitu. Terlepas dari itu artinya saat nanti teater dibuka, kita ketemu orang banyak lagi dong. Walaupun kita pakai protokol kesehatan, kita ketemu orang banyak lagi, dan di JKT beberapa member bahkan ada yang positif gitu. Apa kita akan merelakan kesehatan kita dengan berkumpul dengan orang-orang banyak? Ya kalau fans yang mengharapkan member jadi istrinya ya pasti datang dong. Karena ini istriku perform. Maksudnya gue gini. Gimana? Enggak, gini loh. Kemarin baru ada berita Valentino Rossi jatuh dari motornya pas balapan. Kena Covid. Kayak jatuh dari. Dia bilang, siapa yang nularin? Motornya nularin. Makanya kan dia bilang, hari ini saya bangun pagi dan segar. Tubuh saya terasa sakit gitu. Saya kecewa karena saya telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik lah. Dengan baik dong, dia udah nerapin protokol kesehatan dengan baik, dia udah ikutin anjuran pemerintah dan lain sebagainya, tapi dia tetap kena gitu. Gimana dengan orang-orang yang nggak ngikutin protokol gitu, maksudnya yang ya masih berkumpul lah, walaupun kayak bioskop dibuka gitu. Dia kan masih selang-seling duduknya. Tetap aja kan duduk kosong. Nggak ada yang bener-bener nggak rapat sama sekali gitu loh. Ntar di antrian mungkin aja ketemu orang ya kan rapat. Ntar duduk di depan nunggu bioskop masuk, samping-sampingan sama orang. Kayak gitu mungkin aja. Terus kalau misal diterapin protokol COVID di teater, nggak mungkin dong lu ngantri bingo itu bakal selang-seling jaraknya 2 meter per orang. Apalagi bingo yang pakai toa itu ya. Iya. Udah ya ganti kan? Jauh jaraknya, suaranya nggak kedengeran. Nggak mungkin kan? Jadi kemungkinan nih nggak mungkin nih ada teater offline. Nggak tahu juga sih. Kalau PSBB dilonggarin, kayaknya sih mungkin, tapi protokol seperti apa yang harus diterapkan? Ya, kayaknya sih protokolnya agak susah sih kalau buat. Kalau gue sih mendingan kayak konser bro dibikinnya. Gimana? Kursinya bernomor. Jadi orang nggak harus berebut. Jadi orang walaupun lo masuknya nggak desek-desekan atau duluan, kan orang kebanyak gini nih, orang kenapa orang desek-desekan untuk saat masuk adalah dia mengincar kursi paling depan kan. Itu yang salah. Gitu, makanya kenapa berbeda dengan bioskop. Ya walaupun ya udah deh nanti kita masuknya terakhir aja, nunggu yang masuknya sepi, nunggu yang ini, berarti kan karena dia di tiketnya nggak mungkin kursinya didudukin gitu. Dan apakah mungkin itu akan diterapkan untuk meminimalisir desek-desekan atau berdebetan? Itu worth it. Harus dicoba sih. Harus dicoba gitu, karena akhirnya paradigmanya orang kan yang tadinya gue harus di depan duluan, akhirnya udah nggak ada pikiran gitu. Jadi kalau mau diatur untuk dilonggarkan atau yang masuk sedikit-sedikit dulu, nggak akan jadi soal gitu, karena dia nggak harus khawatir kursinya akan ditempatin orang gitu. Kursi bernomor. Terus tempat duduknya kayak gimana dong? Apa kayak bioskop selang-seling? Ya tempat duduk biasa dong yang sekarang dipakai. Oke, kan mepet. Yang bangku kondangan itu kan tinggal di pisah-pisah. Berarti jumlah penonton berkurang dong? Ya pastilah. Masa iya mau di full? Ada yang berdiri apa yang enggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Tapi jumlah member dikurangin nggak ya? Itu kan kayak sekarang teater jalan aja mereka kan nggak ngurangin member. Nggak gitu, maksudnya nggak menjalankan protokol kesehatan. Contohnya, masa nyanyi pakai masker? Ya kan, berarti nggak menaati protokol dong. Kan emang nggak ada protokol nyanyi pakai masker. Ya tapi kan berkerumun. Itu kan ngedance-nya berjarak 2 meter tetap member lainnya. Pakai face shield kali ya. Face shield terus pakai yang mic yang kuping yang telinga itu tuh. Nggak seru dong. Gimana bisa nyanyi pakai face shield? Maksud gue, itu teater tuh nyari serunya apa nyari amannya sih? Nyari serunya. Nggak aman nggak apa-apa dong berarti. Tapi kan keamanan juga tetap ya yang bisa utama lah. Dong. Satu kesatuan lo mau aman apa mau seru? Berarti kalau mau seru nggak aman gitu. Iya. Artinya kalau sekarang habis PSBB
atau pas PSBB teater buka seru sih, tapi nggak aman gitu. Nggak aman. Kalau mau aman ya udah online aja dulu sampai bener-bener. Tapi nggak seru. Tapi aman. Iya. Lu gimana nonton perdana teater rame tiba-tiba besok pada tahlilan semua di rumah? Ya benar. Tapi yang tahu apa tuh? Lu dulu. Ya, gampang lupa tuh. Yang pengen gua pertegas sih, ya gua mikir 2 kali gitu loh. Terlepas dari Covid. Ada apa enggak, gue mikir 2 kali kayaknya kalau teater dibuka. Tapi kan fans nggak mungkin mikir 2 kali lah. Misalnya nih, tiba-tiba hari ini JKT mengumumkan minggu depan teater perdana buka, orang nggak akan mikir, gue aman ya nggak akan ada yang mikir, gue yakin. Tapi kan setelah video ini mereka tonton mikir. Enggak mikir. Kecuali yang mikir menghujat kita. Mikir menghujat kita. Bisa Pasti. Karena balik lagi kan, fans hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin dengar. Iya. Tapi kita nggak bikin itu ya. Iya, kita nggak bikin itu. Tapi kalau gitu berarti yang bertindak adalah JKT-nya dong. Dengan protokolnya. Batasin jumlah penonton salah satunya. Duduk bernomor salah satunya. Terus jumlah penonton berarti dikurangin, nggak ada yang berdiri. Terus kalau gitu durasi dikurangin, yang tadinya 2 jam dikurangin jadi sejam. Gitu berarti setlistnya nggak full dong. Iya, berarti keseruannya nggak full juga dong, walaupun lu datang, tapi itu kalau 50-50 dengan dong. Protokol amannya setengah, seru setengah. Iya, betul. Jadi balance gitu. Betul. Sebenarnya lu ada riskan kena Covid berapa persen, tapi serunya berapa persen juga gitu. Terus nanti ada yang bilang, kan rugi JKT kalau misalnya kayak gitu. Penonton berkurang, durasi berkurang, karena tiket pun harus mau nggak mau harus turun dong. Ya enggak dong, normal dong. Normal. Orang setlistnya aja nggak full. Ya kan nggak full itu cuma kemungkinan. Mungkin nggak full, tapi ada kemungkinan juga setlistnya bakal full. Kalau full harga normal. Sekarang aja full kan? Enggak ya? Full sekarang. Full. Katanya cuma unit song. Emang iya? Karbitan lu. Ya berarti full lah, harga normal. Iyalah. Kalau nggak full, harga potong normal dong. Kok normal? Kan nggak full. Kan meningkatkan resiko member terkena. Yang nggak meningkatkan kan, penonton dikit, durasi dikit, sehingga masih aman dong. Terus yang nonton harus pakai masker. Banyak kemarin juga ibu-ibu mau pakai masker tetap. Iya pakai masker di nonton tuh. Berarti kan seenggaknya harus ada yang dikurangin dong. Terus pas beres keluar nggak ada dadahan, ya udah member emang nggak ada di lorong aja. Jadi ada beberapa fitur yang di disable. Berarti harga turun dong, yang tadi 110 jadi 75. Kalau harga turun nggak ketutup dong biaya operasional. Kalau biaya operasional nggak ketutup ya mending nggak usah diadain gitu kan. Tapi kan dia bisa jualan di situ. Merch, masker, hand sanitizer. Ya masker juga masker biasa. Ya tapi kan seenggaknya orang kan pada suka masker. Orang-orang aja mini company aja bikin masker dengan logo-logo mereka. Laku-laku aja kan. Apalagi JKT logo gitu, mukanya apa? Tapi kan nggak ada yang gitu kan? Nggak mikir mereka. Itu bisa didoping dengan masker, pasti laku sih kata gua. Bibirnya Sani di sini. Nggak usah, gua mau jualan masker. Ntar beli di gua aja. Bibirnya Sani, bibirnya Osi kan? Iya kemarin pun gua kira gitu loh. Yang kemarin foto pack. Dia jualnya fotopack mulu sih, kata gue buat apa? Iya kan? Taruh di mulut. Ya enggak, kenapa enggak itu aja yang dijual gitu. Jadi yang diterobosin itu, ini lah kita jualan ini jangan fotobook mulu yang di depanin. Laku kata gue, lebih laku daripada fotobook. Laku lah, apalagi di masa pandemi. Nah iya, dimana mini company berlomba-lomba untuk menciptakan masker dan hand ini. Gue mau bikin soalnya. Bener. Gak apa-apa kalian gak usah pada bikin masker ya, karena gue mau jualan. Oke, berarti harga kurang, ya itu didoping dengan merchandise lah ibaratnya. Ya kalau dengan merchandise mah lu ngapain ngadain teater, jual aja merchandise kan? Ini kan buat memenuhi hasrat fans untuk ketemu Oshi. Tapi enak loh kalau pakai masker, pan-pan kesana kan nggak dikenal. Siapa nih? Pokoknya kalau lu dipukulin di sono gua oh jadi lu yang bikin konten nggak kenal ya? Negatif.
Itu satu lagi ada depan. Pura-pura nggak kenal aja gue kalau lo dipukulin. Ya gitulah langkah bijak ya kalau JKT bijak ya. Langkah bijak yang harus diambil ya. Apa ya, ego harus diturunin dengan harga dan ngambil keuntungan. Kalau mau ngambil keuntungan tetap ambil dari pasar lain, sektor lain. Betul. Gue penasaran gimana market research-nya mereka, orang-orang market research-nya. Sejauh apa belayan mereka terhadap kuota. Kalau mereka emang sama sekali tidak mau membahayakan kedua pihak, ya online terus berarti. Tapi dengan catatan nggak ada keseruannya buat fans. Iya, tapi aman. Mereka aman. Tapi online pun mereka ada aja kan yang beli ya. Ada aja, banyak aja kan yang beli. Walaupun pada spam komen. Iya. Walaupun pada menghujat pun ada aja yang beli. Iya. Ada aja yang beli. Ya itulah namanya fan, karena JKT udah punya fanbase-nya sendiri. Jadi mau online mau offline nggak akan mikir, gue nanti sehat gak ya? Nanti gue ini gak ya? Covid mah konspirasi lah. Iya, yang penting gue bisa nikahin Sunny gitu kan. Fans-fans kan pada mikir gitu sekarang. Ya udah, nggak ada yang salah pasti. Nah makanya kembali lagi sama JKT-nya, sebijak apa mereka menghadapi situasi nanti. Iya sih, kita nunggu keputusan dari official sih pasti. Tapi menurut lo akan sebijak apa? Gas aja lah. Gaskeun. Sama seperti sebelumnya yang kita nonton teater terakhir tuh. Itu pakai masker gak sih? Enggak kan ya? Enggak disuruh pakai masker. Itu belum PSBB. Oh, belum ada protokol berarti. Tapi udah dong protokol. Itu kan makanya udah ditembak. Pakai masker enggak ya? Enggak pakai masker. Enggak pakai masker kan? Cuma pas kita masuk cek suhu sama hand sanitizer. Kasih hand sanitizer. Itu kan udah protokol dong. Tapi kenapa masker enggak pakai? Belum PSBB. Belum pembatasan sosial berskala besar. Berarti masker itu dipakai setelah PSBB. Setelah PSBB itu kan makanya nonton pun masih rapet, ya kan? Yang diri di belakang masih rapet, yang nonton walaupun di depan udah dadahan doang keluar. Ya, bangkunya masih rapet. Walaupun keluarnya dadahan, tapi itu belum PSBB. Sekarang udah PSBB, nggak tahu kayak gimana. Oke, kalau gitu ya udah. Sebagai fans lu nih, berharap online terus sampai bener-bener kecil angkanya, kayak seperti negara-negara di Daya ya, atau harusnya kayak gitu harusnya. Atau misal biasa udah buka ya udah, kalau misalnya sebisa mungkin offline aja, yang penting gue bisa ketemu sih, apa kayak gitu menurut lo? Kalau gue sebagai apa? Sebagai fans tahan dulu sih sampai bener-bener kondisinya kondusif gitu kan. Sampai kondusif, sampai bener-bener sedikit lah angka positif gitu kan. Terus gue nggak langsung nonton. Walaupun ada. Ya biar orang-orang dulu nonton. Biar orang-orang yang dulu yang udah mati duluan kan sepi tuh. Kita baru nonton. Biar yang mereka yang pengen nonton ngebet aja dulu gitu kan. Kalau ternyata mereka nggak ada yang positif nih, baru 2 minggu lah gue liatin dulu, baru nonton. Itu setelah JKT ngitung angka aja bener-bener kecil, apa kayak bioskop dibuka langsung dibuka teater? Lu kayak gitu. Kalau nunggu kecil kan berarti udah aman dong. Nunggu kecil kan berarti kalau dibuka udah aman dong. Iya. Gak harus nunggu 2 minggu dong. Kecuali kayak minggu depan di bioskop buka, gak lama JKT langsung ikut buka juga, berarti 2 minggu masih make sense gitu. Tapi kalau udah angka kecil apa yang lagi lu tunggu 2 minggu? Angka kecil kan bisa membesar. Gak mungkin membesar dong. Sebelum-sebelumnya kan di Cina aja kayak gitu. Angka positifnya udah hampir habis, naik lagi ya kan. Ya kan bahkan dia makan kelelawar lagi di sana. Bahkan yang tadinya udah negatif nih, dari positif negatif, dia positif lagi. Itu di Cina yang penanganannya war. Maksudnya yang penanganannya ketat gitu. Gua agak ragu dengan penanganan di sini. Nggak kan, kalau misalnya angkanya kecil kan itu kan terlepas dari bioskop udah dibuka dong. Misalkan bioskop dibuka bulan depan, terus dibuka tapi angka-angkanya semakin lama semakin kecil. Enggak, gue masih bakal tahan dulu. Oke, kalau buat JKT menurut lu apa harus dilakukan? Apa nunggu benar-benar kecil, apa ngikutin bioskop aja dah, bioskop udah buka kok? Kalau kata gue sih bakal ngikutin bioskop. Karena nggak mau kehilangan momentum. Iya. Untuk mendapatkan uang. Iya. Karena gue pernah lihat yang postingan siapa tuh, yang udah foto bangku direnggang-renggangin. Oh iya, udah siap-siap ya gara-gara bioskop juga pengen dibuka. Ternyata nggak jadi gara-gara Panis ini lagi. Iya, gue sih berarti yakin kayaknya bakal dibuka sih kalau bioskop dibuka.
tapi gue bakal tahan diri dulu. Jadi kesimpulannya adalah apa kesimpulannya? JKT akan mengadakan teater dalam waktu dekat. Gue sih nggak peduli teater lah, yang penting Cekidot jalan tuh yang giveaway. Gak ketawa. Gak penasaran kan siapa yang menang gitu loh. Aduh. Iya, kayaknya udah mau setahun deh. Udah mau setahun, lupa kali. Takutnya jadi alasan. Oh lupa gitu kan. Aduh. Ketahuan. Ya, pokoknya itu kapan sih? September kan? Tahun lalu kan? Enggak September, awal-awal kita bikin video kok. Ya awal-awal kita bikin video kan September. Akhir tahun 2019. Ya udah mau setahun lah. Ya intinya semoga JKT48 bijak dalam mengambil langkah. Karena kalau kayak gini udah bukan urusan fans lagi sih, fans sih masa bodoh teuing kayaknya. Kalau menurut gua ya, jadi harus yang bijak adalah JOT-nya gitu. Betul. Dan juga buat para fans, kalau ada teater offline ya silakan nonton. Sakit ditanggung masing-masing. Oh iya betul. Ya iyalah, masa ditanggung JOT. Iya. Tapi gue yakin sih selama protokol yang buat masuk aman ya. Cepat sih aman sih. Aman ya. Karena masa masuk tiba-tiba saling menularkan di dalam. Ya kan ada yang tidak terdeteksi bro, di baju gitu, di barang-barang. Enggak, maksudnya kalaupun ada yang positif kan enggak selalu ada ininya gitu loh, indikator kalau dia sakit. Kan suhu kan ada ininya kan ada yang nggak panas tapi tiba-tiba meninggal, itu mah disantet. Ya itulah intinya. Ya semoga ketemu jalan tengahnya lah. Iya, itu sih intinya. Jadi nggak ada istilah comeback ya. Sepertinya tidak. Nggak ada sih. Ya, buat apa jika di comeback? Gak ada urusan comeback-comebackan. Ya kecuali mau ditutup dulu sementara semua media JKT. Karena JKT gue udah nyaman. Fans gue udah segini adalah. Gak ada kepikiran nambah fans deh. Selama dia ada fansnya, gak akan bebal. Gak masalah ya. Gak masalah selama ada fansnya ya udah. Gitu sih. Apa? Closing kayak gadgetin. Ya, jadi kali ini penutupannya nggak kayak gadgetin, cuma kayak Pan ID. Jangan lupa nonton video kita yang lain dan video-video kita yang akan datang. Jadi di subscribe aja. Tumben minta subscribe. Biar nonton video-video yang lain, biar emosi gitu. Oh iya benar. Tapi ada kepikiran nggak sih bikin konten yang hanya pengen fans lihat? Itu kayak konten reaksi sosial media agak member, kayaknya agak kurang greget sih buat kita ya. Tapi nggak tahu juga, mungkin kedepannya mungkin kan, siapa yang tahu. Maksud gue banyak yang YouTuber JKT yang udah kayak gitu reaksi media sosial. Tapi kan orang-orang sukanya yang kayak gitu. Iya dong. Iya. Ya, mungkin aja jadi ada kemungkinan. Ya coba deh kalian komentar. Udah gue tutup lagi tadi. Enggak apa-apa. Coba kalian komentar kalau konten gitu tuh serunya di mana sih, maksud gue? Konten yang mengeluh-elukan gitu. Bukan mengeluh-elukan. Apa? Iya, salah satunya itu. Terus bukan konten yang kritik kayak gini ya. Nah, terus reaksi TikTok, gue cakep member di postingan ini, di video ini, maksud gue serunya buat happy. Apakah kalian melihat itu happy gitu? Apakah ngelihat reaction media sosial orang tuh happy? Ada yang YouTuber itu enggak tahu siapa namanya. Gak tahu. Gimana sih sama apa? Lu sama abang YouTuber. ya jadi itu ya kalian komentar lah. Udah. Ya intinya itu. Terus kalau kalian punya keresahan silakan komentar juga. Pengen kita ngebahas apa? Email kita selalu terbuka, Twitter kita selalu terbuka. Udah. Tadi udah gue tutup ya.